Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman semua. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pertemuan ketiga Organizational Behavior. Setelah pekan kemarin kita membahas apa itu Organizational Behavior, kita akan masuk di materi di tingkat individual, yaitu tentang keberagaman. Nah, kita tahu bahwa kita berdiri sendiri sebagai seorang individu, itu memiliki banyak hal yang berbeda dengan orang lain. Nah, bagaimana kemudian kita bisa berinteraksi dengan baik dengan orang lain, inilah yang kemudian akan kita bahas di konsep tentang keberagaman. Baik, saya akan menampilkan materi tentang apa itu keberagaman dalam organisasi. Ya, keberagaman dalam organisasi itu nanti ada beberapa level, ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah membaca, ya. Ada yang sifatnya deep level, ada yang surface level. Kemudian keberagaman, ya, itu bisa mengarah ke beberapa hal di sini, ya, yaitu ada diskriminasi, ya, yang nanti bisa dibaca di sini, sudah ada di buku, mudah-mudahan teman-teman sudah mengikuti. Apa sih yang membedakan kita dengan orang lain? Ya, yang pertama tentu karakteristik biografis yang masing-masing orang terlahir seperti itu, ya. Apa saja sih karakteristik biografis? Ya, ada usia, ya, kita dilahirkan dan sekarang hidup sampai usia tertentu, kita diciptakan memiliki jenis kelamin apakah laki atau perempuan, kemudian kita punya ras ataupun etnis tertentu, gitu ya, dilahirkan dalam ras dan etnis tertentu, ya, bisa jadi kita memiliki keterbatasan yang membedakan kita dengan orang lain, ada yang diciptakan sempurna dalam arti fisik, ada yang dia memiliki keterbatasan, tetapi tetap punya kelebihan di bidang yang lain. Ya, kemudian kalau kita bekerja ada masa kerja, kemudian mungkin ada agama, dan satu lagi ini yang mungkin khusus atau spesial tentang orientasi seksual, ya, dan gender identity. Kalau di sini tadi kita dilahirkan di jenis kelamin tertentu, secara normal orientasi seksual kita ketika kita laki dan perempuan tentu kita suka dengan lawan jenis. Nah, ini memang nanti khusus untuk ini kita kembalikan lagi ke masing-masing. Kalau saya kembalikan lagi ke agama, saya yakin semua agama mengajarkan hal yang baik dan sudah mengatur, ya, tentang orientasi seksual dan gender identity, ya. Apakah kemudian kita akan tidak mengakui, gitu ya, masalah mengakui atau tidak itu kita kembalikan lagi, tetapi tentu kita punya keyakinan sendiri yang kita kembalikan tadi ke yang kita yakini, ya, karena pada dasarnya orang sudah terlahir dalam bentuk yang paling sempurna, ya, baik itu kita diciptakan sebagai laki atau perempuan, ya, kecuali memang ada beberapa hal yang terjadi kayak yang kemarin cerita tentang atlet kita, ya, yang ternyata dia terlahir sebagai laki-laki tapi karena keterbatasan ekonomi tidak dicek, ya, dia diyakini sebagai seorang perempuan tapi ternyata dia sebetulnya seorang laki-laki. Nah, ini kan kasus spesial, ya, tapi kalau di luar itu saya kira semuanya sudah sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa, ya. Oke, kemudian kemampuan, ya, kita tahu bahwa ada intellectual ability, ya, IQ, ada emotional and spiritual ability, ESQ, ya, emotional and spiritual questions, ya, dan kita sendiri juga mungkin punya kemampuan fisik yang berbeda dengan orang yang lain, ya. Saya tidak perlu menjelaskan satu persatu, tapi saya kira teman-teman sudah membaca nih
Apa itu intellectual ability? Ya, teman-teman sudah pernah tes IQ, 7 indikator atau dimensi ini muncul, ada skornya yang kemudian nanti dirata-rata menjadi kecerdasan intelektual, teman-teman. Ada 1-2 yang mungkin menonjol, ya, number aptitude-nya atau verbal comprehension-nya, ya, dalam pemahaman bahasa, atau mungkin dalam spatial visualization, ya, bisa membayangkan bentuk, ya, mappingnya bagus, ya, cocok untuk pekerjaan-pekerjaan jenis tertentu, ya. Kemudian ini yang penting yang nanti di pertemuan berikut-berikutnya akan kita bahas, ya, khususnya untuk emosi, ya. Ada emotional ability, ya, dan ada spiritual ability. Kenapa penting? Karena ternyata kecerdasan seseorang itu tidak hanya sekedar intelektual, tetapi kita juga harus memahami bahwa orang juga punya emosi dan unsur spiritual dalam dirinya. Ya, kita diberi kecerdasan intelektual, ya, dalam pola berpikir, tetapi juga harus diimbangi bahwa kita juga tidak hanya menggunakan kognisi kita, tapi juga menggunakan sisi feeling kita, menggunakan sisi afeksi kita, ya, dalam hal emosional, ya. Kalau tadi intelektual itu diukur dari 7 ya, 7 dimensi, maka emotional ability itu kita ada 4, ya. Konsepnya adalah bagaimana kita memanage dan bagaimana kesadaran kita, ya, self awareness sama social awareness, kesadaran diri kita dan kesadaran sosial kita terhadap orang lain, ya. Kemudian self management, bagaimana kita memanage dan diri kita dan memanage hubungan dengan orang lain. Ya, tentu ini nanti membutuhkan social skill yang tinggi, empati yang tinggi. Ya, kemudian satu lagi kita juga harus diimbangi dengan spiritual ability. Kesadaran atau pemahaman bahwa kita itu tidak mungkin punya kekuatan untuk mengatur hidup kita. Ada kekuatan lain di luar kita yang mengatur hidup kita. Ya, kita mengakui adanya Tuhan. Ada agama, ada Tuhan yang kita yakini, ya, yang itu kemudian memberikan suatu kebermaknaan dalam hidup kita. Kita hidup itu untuk apa? Kita hidup untuk siapa? Gitu. Fungsi kita itu untuk apa? Gitu. Jadi ketika kita sudah pada posisi penghambaan bahwa ada kekuatan di luar diri kita, tentu kita tidak akan merasa jumawa, ya, kuat bahwa kita itu bisa segalanya, ya, ada kekuatan di luar itu. Oke, ini nanti kita bahas banyak ketika kita membahas emosi. Kemudian bagaimana dengan physical ability? Ini juga ada 3, ya, ada strength, flexibility, sama mungkin yang lain, ya. Kalau strength itu lebih pada kekuatan kita, flexibility pada tingkat diri kita, ya, fleksibilitas kita, kemudian satu lagi pada koordinasi. Oke, ini mohon maaf naik turun, ya. Oke. Tidak terlihat, ya, kalau 20%. Oke. Nah, lalu ketika kita sudah tahu gitu, ya, bahwa kita berbeda dari kemampuan, ya, kita punya karakteristik biografis yang berbeda, ada satu lagi tentang physical appearance. Ya, bahwa kita itu terlahir dengan fisik yang mungkin berbeda. Ya. Ini yang sering terjadi secara fisik kita menilai orang, baik itu dari bentuk fisik kecantikan, fisik, ya, ganteng, cantik, berat badan, ya, kemudian warna kulit, warna rambut, atau mungkin faktor fisik yang lain. Nah, semua hal ini gitu, ya, baik itu karakteristik biografis, ability maupun physical appearance tadi, itu membentuk keberagaman.
Ya, kita kemudian menyadari bahwa oh ya orang itu punya kemampuan yang berbeda. Orang itu punya fisik yang berbeda. Oh, orang itu punya agama yang berbeda dengan kita. Ya, tentu kita kemudian harus bisa mengimplementasikan ya bahwa ketika kita memahami orang berbeda tadi, ketika kita punya social awareness yang tinggi gitu ya, kita harus memahami bahwa orang lain berbeda. Kita tidak bisa memaksakan orang lain seperti yang kita harapkan. Ya, seperti halnya orang lain tidak bisa memaksakan diri kita seperti yang mereka harapkan. Karena apa? Setiap orang itu unik. Kita punya keunikan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, sebuah organisasi tentu harus membuat sebuah program untuk pengelolaan keberagaman itu. Ya, baik itu untuk proses nanti ketika dia merekrut atau menyeleksi, mengembangkan gitu ya, atau bahkan untuk promosi kita nggak boleh melakukan diskriminasi di sini. Ya, yang nanti saya promosikan yang punya kedekatan karena berasal dari daerah tertentu misalnya. Itu tidak bisa kita lakukan, ya. Kemudian kita memahami adanya kelompok-kelompok tadi ya. Tentu keberagaman dalam kelompok itu bisa jadi ketika kita merasakan ada perbedaan, kita akan berkelompok sesuai dengan tadi. Misalkan kita punya komunitas agama tertentu, kita membuat komunitas pengajian. Ya, atau yang perempuan nih, kita punya komunitas sendiri. Yang laki-laki juga seperti itu, ada arisan ya kalau perempuan misalkan. Ya, itu groups ya. Bisa jadi karena ada yang punya minat tertentu, punya keahlian tertentu, olahraga, minat bulu tangkis misalkan membuat kelompok. Ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian harus kita pahami bahwa kelompok-kelompok ini juga diverse, ya. Kemudian kita harus membuat program-program yang efektif. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan perbedaan-perbedaan tadi sehingga ini tadi kembali lagi ke sini. Tidak ada diskriminasi, tidak ada pelecehan seksual, ya, tidak ada intimidasi, ya, tidak ada pengucilan ya, dan lain-lain ya. Saya kira perusahaan organisasi akan lebih nyaman ketika masing-masing itu saling memahami perbedaan, saling memahami bahwa masing-masing individu itu berbeda. Ya, jadi konsep yang akan kita bahas nanti itu tentang keberagaman. Nah, untuk tugas teman-teman lebih lanjut sebagai bahan diskusi kita di bagian akhir ada experiential exercise ya. Saya minta teman-teman untuk berpikir ya, sekarang teman-teman sudah hidup selama berapa nih? Rata-rata 20 tahun ya. Pasti sudah mengalami banyak hal dalam hidup. Gitu. Pernahkah teman-teman merasa diperlakukan secara berbeda, mengalami pengucilan, mengalami bullying gitu ya? Karena hal-hal yang melekat pada teman-teman sekalian, baik itu karakteristik biografis, physical appearance, ataupun kemampuan, ya pikirkan situasinya seperti apa gitu ya. Teman-teman sebagai korban, dan yang kedua teman-teman sebagai pelaku. Ya, jadi kalau sebagai korban ya teman-teman merasakan tadi bullying, mengalami pengucilan gitu ya. Nah, yang kedua teman-teman sebagai pelaku gitu. Melakukan itu kepada orang lain. Nah, saya minta teman-teman menceritakan situasi itu, baik itu menjadi korban maupun menjadi pelaku. Kemudian yang keduanya, teman-teman ceritakan apa yang dirasakan. Ketika jadi korban, apa sih yang dirasakan? Ketika menjadi pelaku, apa sih yang dirasakan? Gitu ya. Kemudian yang ketiga, saya minta teman-teman menyampaikan menurut persepsi teman-teman sendiri, apa sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman untuk mengurangi kemungkinan teman-teman menjadi korban. Gitu ya, atau mungkin bisa jadi untuk tidak menjadi pelaku itu apa yang bisa dilakukan. Gitu ya. Coba diskusikan sendiri-sendiri saja Ding ya, karena ini kita daring. Pikirkan kemudian nanti kalau sudah kita diskusikan bersama-sama. Ya, kita akan bahas itu sebagai bahan untuk berdiskusi lebih lanjut. Oke, saya kira itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Silahkan teman-teman berdiskusi dulu dengan diri sendiri.
Ya, pikirkan betul, kemudian nanti kita diskusikan bersama-sama, kita sharing dengan teman-teman yang lain supaya nanti kita bisa mencoba memahami lebih lanjut tentang adanya keberagaman dalam organisasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.